Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Segala puja-puji serta syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat hingga detik ini ya, kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama kita serta seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kita pada malam hari ini akan mengawali kitab yang sangat penting dan paling penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu Kitabus Shalah. Ya, setelah pekan lalu kita sudah menyelesaikan semua pembahasan tentang Kitabut Taharah, dan Kitabut Taharah menjadi awal dari kitab fikih karena taharah merupakan syarat daripada salat ya. Jadi salat ini adalah ibadah yang paling utama, tiang agama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tiang agama ini ada syaratnya ya, syaratnya yaitu bersuci ya. Makanya semua para ulama menulis kitab fiqih atau menyusun kitab fiqih diawali dengan Kitabut Taharah ya. Karena taharah sebagai syarat daripada ibadah salat. Nah, sekarang kita masuk kepada Kitabus Shalah ya. Dari matan Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk menyelesaikan Kitabus Shalah ini ya, dengan tidak terlalu lama ya. Kita baca dulu kitabnya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-salawatu al-mafrudatu khamsun, at-tuhru adh-dhuhru wa awwal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu ba'da dhilli zawali. As-salatu fil lughati ad-du'a'u. Qala Allah ta'ala wa salli 'alaihim ay ud'u lahum, wa fi syar'i ibaratun an aqwalin wa af'alin muftatahatin bitakbiri mukhtatamatin bitaslimi bisyurutin. Wal aslu fi wujubiha qawluhu ta'ala wa aqimus salata ay hafidhu 'alayha, wal ahadithu fi dhalika kathiratun jiddan wal ijma'u mun'aqidun 'ala dhalik. وبدأ بذكر أوقاتها لأن أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها، لأن بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت. والأصل في التوقيت الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Baik, sampai situ dulu ya. Kita baca penjelasan dan kita akan belajar sedikit. Qala al-muallif, berkata Imam Abu Syuja' ya, dalam matan Abu Syuja' beliau mengatakan Kitabus Shalah ya.
kitab tentang salat. Ya. Dan beliau langsung memberikan bab. Yang pertama adalah babus salawatil mafruḍah wa awqatiha. Ya. Bab salat-salat yang mafruḍah dan waktu-waktunya. Ya. Salat mafruḍah artinya salat yang wajib. Ya, salat yang wajib. Dan waktu-waktunya juga ada khusus. Kenapa salat wajib didahulukan? Karena salat wajib itu sesuatu yang kalau tidak dikerjakan berdosa. Atau kalau ditinggalkan berdosa. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Maka dia harus dijelaskan pertama-tama. Dan Nabi SAW ketika berdakwah dan ketika beliau mengutus para sahabat untuk pergi berdakwah, pesan beliau yang paling pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau ajarkan dan wasiat kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, fa innaka sata'ti ahla kitabin, atau fa innaka sata'ti qauman min ahli kitabin, atau min ahlil kitab. Fakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa idza ata'uka bidzalik fa akhbirhum anna allaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin. Jadi Mu'adz, kata Nabi SAW, sungguhnya kamu nanti akan pergi berdakwah menghadapi suatu kaum dari ahlul kitab. Maka jadikan yang pertama materi yang kamu dakwahi mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Kalau mereka mengikutimu pada hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka atau ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat yang wajib. Iftarada alaihim 5 salawati. Ya. Karena itulah salat yang 5 waktu dijadikan sebagai ibadah yang paling inti dalam ajaran Islam. Ya. Bahkan dalam sejarah syariat juga, ketika Nabi berdakwah di Mekah, sebelum beliau mendapatkan kewajiban puasa, sebelum mendapatkan kewajiban zakat, sebelum mendapatkan kewajiban haji, yang lebih dulu beliau terima adalah mendapatkan kewajiban salat. Ya. Maka salat menjadi pokok atau tiang daripada agama kita. Karena itu salat mafruḍah karena sangat penting, maka dia didahulukan dalam penjelasannya. Nah, beliau mengatakan as-salawatul mafruḍatu khamsun. Salat-salat mafruḍah ada 5. Ya. Yang pertama az-zuhru, salat zuhur. Dan beliau menyebutkan, ya, salat zuhur waktunya kapan? Awwalu waqtiha zawalus syamsi.
awal waktunya adalah zawal syams. Zawal itu artinya condong ke barat, atau bahasa lain, bahasa yang kita sebutkan tergelincir. Ya. Tergelincir itu bahasa kita apa? Tapalisi. Ya. Jadi matahari tapalisi sedikit ke barat. Ya. Tergelincir, namanya zawal. Ya. Itu awal dari waktu zuhur adalah zawalus syamsi, ketika matahari sedikit condong ke barat, hanya tidak tepat di atas kepala, tapi ke arah barat sedikit. Wa akhiruhu, dan akhir salat zuhur adalah idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Akhir salat zuhur waktunya dilihat atau dipatok dengan cara apa? Karena pada masa lalu belum ada jam, ya. Masa lalu belum ada jam seperti sekarang. Maka yang digunakan adalah peredaran matahari. Ya. Dan akhir dari waktu zuhur apabila bayangan sesuatu mithlahu, sama dengan panjang sesuatu tersebut, ba'da dhilliz zawal, ya. Setelah bayangan itu zawal, setelah bayangan zawal, ya. Jadi patokannya adalah lihat bayangan sesuatu tersebut. Kalau kita berdiri di matahari atau di bawah matahari, ya, panjang bayangan kita sama dengan tinggi kita. Ya. Kalau istilah matematikanya itu apa? Sudut derajatnya itu berapa derajat? 45 derajat. 45 atau 90 derajat. Ya. Satu lingkaran itu kan 360. 360 bagi 2 berapa? 180. 180 bagi 2 90. Jadi kalau diderajatkan, ya, antara kita berdiri dan bayangan kita, ya, itu derajatnya 90 derajat. 90 derajat, sama panjang kita dan panjang bayangannya, ya. Itu akhirnya, akhir daripada waktu zuhur. Tapi kalau dia sudah lewat sedikit, maka masuk waktu asar, ya. Nah, kita baca penjelasannya, ya. Penjelasannya beliau mengawali dari definisi salat. Apa sih makna salat? Ya. Jadi makna salat secara bahasa, ya, makna salat, kata salat dalam bahasa Arab, ya, artinya adalah ad-du'a. Ya. Kata salat dalam bahasa Arab artinya ad-du'a. Maknahu ad-du'a. Ya. Secara bahasa. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Taubah ayat yang ke-103, dan ayat ini tentang zakat. Ya. Di mana Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Allah perintahkan Nabi untuk mengambil sedekah, maknanya zakat, zakat wajib, ya. Zakat wajib, ambillah dari harta mereka, kata Allah Azza wa Jalla, zakat, ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu engkau
mentathhir mereka dan mentazkiyah dengannya harta mereka. Jadi zakat itu mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Kemudian Allah mengatakan wasalli alaihim. Jadi ketika mereka telah menyerahkan zakatnya, ya. Ketika mereka telah menyerahkan zakatnya, maka salli alaihim. Ay ud'u lahum. Salli alaihim bimakna ud'u lahum. Berdoalah untuk mereka. Jadi ada ketika orang mengantarkan zakatnya, maka petugas yang menerima zakat diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang yang berzakat itu. Apa doanya? Ya, disebutkan dalam doanya, doanya adalah barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ya, nanti di kitab zakat mungkin akan kita sebutkan. Ya. Semoga Allah memberkahi apa yang kamu beri, dan semoga Allah memberkahi harta yang engkau masih simpan, dan semoga Allah menjadikannya untukmu sebagai pensuci jiwa dan pensuci harta. Ini doa yang diucapkan oleh orang yang menerima zakat kepada yang memberi zakat, atau bahasa lainnya doa seorang amil zakat kepada Allah untuk si muzakki, orang yang berzakat. Nah, ini maknanya adalah doa. Ya. Kata sholli dalam ayat ini maknanya berdoa. Ya. Tapi makna yang disebutkan dalam At-Taubah ini bukan makna yang dimaksudkan dalam penjelasan tentang sholat mafruḍah. Ya. Jadi beda ya. Ya. Kalau kata sholat dalam ayat zakat itu artinya doa. Ya. Tapi kalau kita membahas tentang bab sholat, bukan doa yang semacam itu yang dimaksudkan. Paham ya? Jadi bedanya begitu. Maka di sini ada istilah syariat. Ada istilah bahasa, ada istilah syariat. Ada makna bahasa dan ada makna syariat. Jadi kalau secara bahasa, makna sholat itu adalah doa. Dan itu tempatnya bukan di penjelasan tentang sholat wajib, tapi tempatnya di penjelasan tentang zakat. Ya, itu maknanya doa. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan sholat dalam kitabus sholah? Di sini disebutkan wa fi syar'i, dan dalam istilah syariat, ya, ibaratun an aqwalin wa af'alin muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslimi bi syurutin. Jadi makna salat dalam syariat salat atau dalam kitabus shalah atau dalam pembahasan tentang salat adalah salat itu adalah ibarah an aqwalin wa af'al. Adalah gabungan dari perkataan dan perbuatan. Jadi dia terdiri dari dua unsur. Pertama, ada perkataan, dan yang kedua ada perbuatan.
Nah, perkataan otomatis perkataan lisan. Ya, maka lisan harus berkata-kata. Ya. Dan para ulama mengatakan al-aqwal itu ada dua jenis, ya. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ya. Jadi ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Nah, ini dalam sholat kedua-duanya dituntut, ya. Karena harus ada keselarasan antara hati dan lisan, ya. Antara hati dan lisan. Artinya hati kita juga ikut sholat, ya, tidak melayang-layang, ya. Tidak pergi ke sana kemari. Nah, kemudian af'al, perbuatan otomatis perbuatan anggota tubuh atau gerakan, ya. Jadi ada perkataan dan ada gerakan. Jadi sholat itu ada perkataan dan ada gerakan. Tidak cukup dengan perkataan saja tanpa gerakan, ya. Dan juga tidak cukup dengan gerakan saja tanpa perkataan. Jadi dua-duanya harus ada. Ada perkataan, ada gerakan. Ya, dua-duanya harus berjalan beriringan sesuai dengan ketentuannya. Baik. Nah, kemudian perkataan dan gerakan yang bagaimana? Jadi bukan sembarang perkataan, bukan juga sembarang gerakan. Ya. Diberikan batasan gerakan dan perkataan ini muftatahatin bit takbir, yang diawali dengan takbir. Jadi awal dari sholat kita adalah ketika takbiratul ihram. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya apa? Takbir pembuka, ya. Atau takbir pendahulu, ya. Takbir awal, ya. Takbir permulaan. Takbir permulaan artinya takbiratul ihram. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Jadi kalau orang sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, ya. Kalau orang sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Nanti ada penjelasan rincinya. Wa mukhtatamatin bit taslim, dan diakhiri dengan taslim, mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nah, ini rangkaian sholat dari awal sampai akhir, ya. Jadi ada perkataan, ada gerakan, ya. Kemudian awalnya dimulai atau dihitung dari takbiratul ihram dan akhirnya dihitung dengan kita mengucapkan salam. Ditambah beliau mengatakan bisyurutin, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bukan sekedar takbiratul ihram, bukan sekedar salam, bukan sekedar mengucap, bukan sekedar bergerak. Jadi ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, kalau istilah sekarang itu ketentuan berlaku, ya. Jadi ada ketentuan yang harus dipatuhi dan harus dipenuhi, ya, ketika kita bergerak. Jadi tidak semua orang ruku disebut sholat, tidak semua orang sujud disebut sholat, ya, begitu juga tidak semua orang tasyahud disebut sholat, ya. Kalau ruku, sujud, duduk dan tasyahudnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan, maka tidak dikatakan sholat, ya. Bisa jadi itu hanya gerakan biasa. Contoh ketika kita mengajar sholat, ya, mengajar orang yang sholat, ya.
Nah, biasanya kita mengajar kemudian mencontohkan, ya, kita contohkan bagaimana gerakan sholat yang pas. Biasanya kita contohkan, ya. Tetapi tidak menggunakan ketentuan dalam ibadah sholat, ya. Maka tidak disebut sebagai sholat, hanya contoh sholat. Nah, taib, itu definisinya. Jadi definisi daripada sholat adalah perkataan dan perbuatan atau gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal aslu fi wujubiha, ya, dalil asal daripada diwajibkannya sholat, ya. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa orang Islam itu wajib sholat, ada asalnya, ya, ada dalilnya, ya, ada petunjuknya. Petunjuk asalnya adalah pertama ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, ya, diantaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan kata-kata wa aqimus shalah diulang banyak kali di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, ya, dan dirikanlah salat. Kata para ulama, kenapa dikatakan mendirikan salat, ya. Allah tidak mengatakan wasallu, ya, dan salatlah kalian, ya. Perintahnya malah aqimu, dirikanlah salat, ya. Kata para ulama, kenapa pakai aqimu, dirikanlah salat? Karena mendirikan salat itu berarti tidak hanya sekedar bergerak tadi, ya. Tidak hanya sekedar berucap, tidak hanya sekedar bergerak, tapi betul-betul mendirikan, ya. Bagaimana caranya orang mendirikan? Kalau kita mendirikan sesuatu, kita berusaha supaya sesuatu itu berdiri dengan tegak, tidak condong sana kemari. Kita usahakan dia berdiri dan tidak jatuh, ya. Maka sholat juga demikian. Ketika kita sholat, Allah mengatakan mendirikan sholat supaya apa? Ketika kita sholat, betul-betul sholat kita itu tegak, ya. Tidak kacau maksudnya, ya. Tidak doyong ke sana kemari, dia tegak, lurus, sesuai dengan ketentuannya. Nah, karena kalau dia condong, batal, ya. Atau bisa dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dianggap, ya, bisa tidak dianggap kalau tidak didirikan dengan betul-betul berdiri, ya. Makanya menggunakan kata wa aqimu, dan dirikanlah, ya, seperti yang kita lihat ketika kita mendirikan rumah misalnya. Orang kalau mendirikan rumah itu kan dia perhatikan betul-betul, ya. Karena kalau kita mendirikan rumah kan targetnya supaya rumah itu kuat, kokoh, tidak cepat rubuh, tidak cepat retak, ya, tidak cepat rusak, ya. Makanya orang yang mendirikan rumah itu betul-betul diperhatikan, ya. Bahkan ada orang yang sewa arsitek yang mahal, ya, untuk menggambar rumahnya, ya, untuk menghitung berapa kebutuhan batunya, berapa kebutuhan semennya, berapa kebutuhan pasirnya, berapa ukurannya, ya. Jadi betul-betul didirikan. Targetnya apa? Supaya rumah itu kokoh, tidak mudah roboh, tidak mudah rusak, ya. Bahkan bahan-bahannya juga dipilih-pilih, ya. Kayunya jenis apa, ya. Kayunya harus yang kuat, yang tua, yang tidak cepat lapuk, yang tidak dimakan rayap, dan seterusnya. Semua bahannya dicari yang paling bagus, ya. Itu orang mendirikan rumah, ya. Karena apa? Karena targetnya supaya rumah itu
berdiri dalam waktu yang lama, kokoh. Nah, seperti itulah juga ketika kita sholat, maka Allah mengatakan, dan dirikanlah sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita itu kuat, kokoh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi amal yang dicatat sebagai amal soleh. Ya, bukan sekedar gerakan, bukan sekedar ucapan, bukan. Ya, tapi betul-betul didirikan agar dia kuat, kokoh, tidak cepat rapuh, tidak cepat roboh. Ya, bisa dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Kalau rumah bisa dijadikan sebagai tempat berlindung dari panas matahari, dari air hujan. Kalau sholat apa? Bisa sebagai pelindung dari panasnya api neraka. Ya. Supaya kita terlindung dengan sholat kita dari api neraka. Ya. Dan juga dari dinginnya neraka. Ya. Karena neraka itu ada yang dingin dan ada yang panas. Tapi dinginnya menyiksa, panasnya juga menyiksa. Ya, dua-duanya menyiksa. Namanya neraka. Ya. Dan salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai pelindung diri kita dari api neraka adalah as-shalah. Ya, makanya Allah mengatakan wa aqimu as-shalah. Ay hafidhu 'alaiha. Dijelaskan oleh beliau makna hadis ini, hafidhu 'alaiha. Muhafadzah. Muhafadzah itu menjaga, memperhatikan, melihat, ya, mengevaluasi, menilai sholat kita apakah sudah betul atau masih banyak yang keliru dan seterusnya. Ya, itu makna hafidhu. Ya, seperti kata Allah, hafidhu ala sholati was shalawatil wusta. Nah, ini makna dari ayat yang dijelaskan sebagai sumber hukum tentang wajibnya sholat. Ini ayat Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, hadis. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya sangat banyak. Di antaranya hadis dalam Arba'in itu, bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah. Ya. Bunyal Islam. Kemudian hadis Jibril juga, ketika Jibril bertanya tentang akhbirni anil Islam. Ya. Ajarkan saya apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dengan rukun Islam. Yang pertama syahadatain, kemudian salat. Ya. Yaitu di antara hadis yang menjelaskan tentang wajibnya salat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dengan redaksi yang lain. Ya. Kemudian al-ijma'. Ya, jadi 3 sumber hukum dalam Islam. Ya. 3 sumber hukum yang disepakati oleh kaum muslimin. Pertama Al-Quran, kedua hadis, dan yang ketiga ijma'. Ini dalil yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dari seluruh mazhab. Ya. Jadi kalau ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada ijma' para sahabat, maka otomatis sudah tidak ada lagi yang perlu diragukan, ya. Dan tidak ada lagi yang perlu dibantah, ya. Tidak ada lagi yang perlu dibantah. Dan orang yang membantah, maka dia termasuk orang yang dianggap sebagai orang yang durhaka, ya, atau orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ijma' munaqidun ala dzalik, dan ijma' munaqid. Ya, ijma' disepakati bahwa hal tersebut atau salat itu wajib. Ijma' dari para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan semua para ulama kaum muslimin, apapun mazhabnya, ya, apapun sektenya, semuanya mengatakan wajib salat. Ya.
Salat itu wajib. Walaupun nanti dalam furu', dalam cabang-cabang pelaksanaannya akan ada perdebatan-perdebatan, ya. Tapi semua sepakat hukum asalnya adalah wajib, tidak ada yang berbeda, ya, semuanya mengatakan wajib. Kemudian selanjutnya setelah beliau menjelaskan tentang asal kewajiban salat, ya, nomor 2, maka beliau langsung menyebutkan tentang waktunya, ya. Wa bada bi dzikri awqatiha, ya. Kemudian Imam Abu Syuja memulai dengan menyebutkan waktu-waktunya, karena sangat penting bagi kita ketika kita sholat memperhatikan waktunya, ya. Karena sholat itu wajib dengan masuknya waktu, dan ketika keluar waktu berarti sholatnya sudah dianggap tertinggal, ya. Dianggap kehilangan waktu sholat atau kehilangan kesempatan untuk sholat, ya. Karena itu waktunya harus kita pahami. Kapan waktu sholat? Setiap sholat itu kapan waktunya? Ya. Kemudian tentang penetapan waktu juga ada dalilnya, ya. Tadi tentang kewajiban sholat ada dalilnya, dan tentang penetapan waktu juga ada dalilnya, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum muslimin dan kitaban mawquta, ya, diwajibkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Mawqut dari kata waqt, ya. Ai maktubatun muwaqqatatun, ya. Artinya maktubatun muwaqqatatun. Apa itu maktubah? Diwajibkan. Muwaqqatah, ditentukan waktunya, ya. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Jadi tidak boleh kita bikin waktu sendiri, ya. Sholat zuhur waktu duha tidak bisa, ya, tidak sah, ya. Atau sholat maghrib di waktu isya, nah, tidak sah juga sholat maghribnya, ya. Waktunya sudah hilang, ya. Kalau sengaja sholat maghrib di waktu isya, di waktu maghrib santai-santai, ya. Nanti mau sholat maghrib di waktu isya, maka itu tidak sah, ya. Atau didahulukan sholat asar di waktu zuhur, walaupun tidak udzur, ya, tidak ada udzur, tidak ada safar, tidak ada apa, sholat asar tiba-tiba waktu zuhur, ya. Ditanya, kenapa kamu sholat asar waktu zuhur? Siapa mau? Ya. Saya mau sholat asar waktu zuhur, ya. Kenapa kamu larang-larang? Nah, saya yang sholat kok kamu yang sewot, katanya. Nah, itu tidak begitu, ya, tidak bisa. Sholat asar ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya. Jadi kalau tidak ada sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat, maka tidak boleh dikedepankan dan tidak boleh diakhirkan, ya. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang diperkenankan, maka boleh, ya. Seperti safar, kita boleh mengawalkan atau menarik sholat asar ke waktu zuhur, atau mengakhirkan sholat zuhur nanti dilaksanakan pada waktu asar, nah, itu boleh, ya. Atau digabungkan atau dikasar, ada udzur syar'inya. Tapi kalau tidak ada udzur, ya, tidak ada sebab-sebab syar'i, kemudian tiba-tiba kita sholat asar di waktu zuhur, ditanya, kamu sholat apa tadi? Sholat asar. Ini masih waktu zuhur ini, kenapa kamu sholat asar? Saya mau sholat asar waktu zuhur. Kenapa kamu larang-larang? Ya. Yang sholat saya, ya, kenapa kamu yang sewot? Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, itu berarti ketika orang memperingatkan, berarti dia
Dia mencintai kita supaya jangan melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan mauquta, kitaban mauquta, ya, diwajibkan di waktu yang sudah ditentukan. Nah, ketentuan waktunya disebutkan di dalam hadis, ya. Seperti rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya cukup panjang, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammani Jibrilu alaihi salatu wassalam indal baiti marratain." Ya. Jibril mengimami aku. Jadi ini setelah peristiwa Isra Mi'raj, ya. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi hanya membawa nama-nama sholatnya atau jumlah sholatnya ketika Isra Mi'raj itu, ya. Jadi inilah tahapan diwajibkannya sholat. Mulai dari Isra Mi'raj, Nabi menerima di Sidratul Muntaha, ya. Tapi ketika beliau menerima di malam Isra Mi'raj itu, yang beliau terima itu cuma jumlah sholatnya berapa rakaat, ya. Belum ada ketentuan waktu, kapan awalnya, kapan akhirnya, ya. Nanti setelah beliau sampai di bumi, ya, baru Jibril datang. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada Nabi kapan waktu sholat masing-masing, ya. Beliau mengatakan Jibril mengimami aku indal baiti marratain, di depan Baitullah, ya. Jadi Jibril sholat mengimami Nabi, ya. Jadi Jibril jadi imam, Nabi yang jadi makmum. Dan kata Nabi, Jibril mengimami saya sholat 2 kali. Pertama, fasalla bidzuhra hina zalat asy-syamsu wa kana qadra syirakin na'li, wa shalla biyal asra hina kana dhilluhu mithlahu, wa shalla biyal maghriba hina aftara as-sha'imu, wa shalla biyal isya'a hina ghaba asy-syafaqul ahmar, wa shalla biyal fajra hina haruma at-ta'amu wasyarabu lis-sha'im, ya. Jadi ini berjamaah pertamanya Nabi dan Jibril. Nabi mengatakan di waktu pertama berjamaah, ya, atau di hari pertama berjamaah, ya, Jibril mengimami Nabi sholat duhur ketika zalatis syamsu, ya, ketika matahari sudah condong ke barat, namanya zawal. Wa kana qadra syirakin na'li. Apa itu artinya wa kana qadra syirakin na'li? Dia seukuran tali sendal. Seukuran tali sendal. Seukuran tali sendal, ya. Wa kana qadra syirakin na'li. Artinya dari dia di atas kepala, ya, condong ke barat seukuran syirakin na'li. Dari mana dilihat syirakin na'li? Dari bayangan di bawah, ya. Dari bayangan di bawah. Karena kalau matahari kalau sudah ke barat berarti bayangan akan ke timur, ya. Dan bayangan itu kita ukur dengan syirakun na'li. Diukurnya ke timur. Berarti itu waktu zuhur. Paham? Tidak paham? Ya. Berdiri begini. Kalau mataharinya di sini, bayangannya kemana? Ke timur. Nah, ini syirakun na'li, ya. Panjangnya sepanjang syirakun na'li. Paham? Nah, berarti kalau dia sudah lewat, bayangan sudah. Kalau matahari di atas sini, bayangan kita tepat di bawah kita. Sering perhatikan, ya. Kalau besok perhatikan, ketika matahari di atas kepala,
Ini kan matahari sama dengan seperti senter misalnya, dikasih cahaya ke sini. Ini bayangannya ada di bawah. Ya. Tapi kalau mataharinya sudah condong ke barat sedikit, ya, maka bayangan di sini pasti akan ke timur sedikit. Yaitu seukuran syiraqun na'li. Nah, paham ini Fawaz? Nah, kalau sudah seukuran syiraqun na'li, berarti itu sudah waktu zuhur. Kalau belum, berarti belum. Ya. Makanya ketika matahari tepat di atas kepala, itu belum boleh sholat zuhur. Paham? Ketika matahari tepat di atas kepala kita, atau bayangan kita ada di bawah kita, belum bergeser ke timur bayangannya, ya, maka itu belum waktu sholat zuhur, belum boleh sholat zuhur. Ya, nanti sholat zuhurnya boleh ketika bayangan sudah bergeser ke timur. Nah, itu waktu sholat zuhur, awal sholat zuhur. Kemudian shalla biyal asra hina kana dhilluhu mithlahu. Dan dia mengimami aku sholat asar ketika bayangannya sama dengan dirinya. Ya, bayangannya siapa ini? Bayangannya Jibril, sama dengan dirinya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi akhir waktu zuhur menjadi awal waktu asar. Ya. Tadi kan waktu zuhur dikatakan wa akhiru waqtihi idza sara dhillu kullu syai'in mithlahu. Disebutkan dalam matan. Ya. Dan akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan sesuatu sama dengan wujud aslinya atau sama panjangnya dengan sesuatu tersebut. Itu akhir waktu zuhur dan sekaligus menjadi awal waktu asar. Nah, kemudian wa shalla bil maghriba hina aftara as-shaimu. Dan dia mengimami aku salat maghrib ketika orang berpuasa berbuka. Jadi waktu berbuka puasa. Dan waktu berbuka puasa adalah ketika maghrib, ya, ketika matahari sudah terbenam. Itu waktu berbuka puasa sekaligus juga waktu maghrib. Wa shalla bil isya hina ghaba asy-syafaqul ahmar. Dan dia Jibril mengimamiku salat isya ketika asy-syafaqul ahmar hilang. Apa itu syafaq al-ahmar? Pernah perhatikan? Asy-syafaq al-ahmar adalah cahaya merah di barat. Ya. Coba lihat sekarang, ada cahaya merah di barat. Ketika cahaya merah itu sudah habis, artinya dunia sudah gelap. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah gelap. Lihat di depan, coba lihat di depan. Ya. Ada enggak cahaya merahnya? Tidak ada. Ya. Tadi maghrib, kalau kita lihat maghrib, itu ada cahaya merah di barat. Ya. Seperti berkas sinar begitu, ya. Seperti berkas sinar. Itu berkas sinar matahari yang masih mantul ke atas. Ya, paham? Itu namanya syafaq. Nah, waktu isya ketika syafaq itu sudah tidak ada. Kemudian dia sholat, mengimami aku sholat fajar, ya. Hina harumat ta'amu wasyarabu lis-shaim. Ya. Ketika tidak dibolehkan orang berpuasa untuk minum dan makan. Jadi ketika
begitu orang puasa mulai menahan makan dan minum, nah itu juga waktu sholat subuh. Jadi awal waktu subuh sama dengan waktu ketika orang tidak boleh makan, tidak boleh minum untuk puasa. Itu disebut dengan waktu fajar shadiq. Nah, paham ya? Jadi ini awal waktunya, ya. Falamma kana al-ghadu shalla bi adh-dhuhra hina kana dhilluhu mithlahu. Wa shalla bi al-asra hina kana dhilluhu mithlaihi. Wa shalla bi al-maghriba hina aftara as-sha'imu. Wa shalla bi al-isha'a ila thuluthil lailil awwal. Wa shalla bi al-fajra bi isfarin. Thumma altafata ilayya wa qala ya Muhammadu hadha waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu ma baina hadaini al waqtain. Ya. Kemudian hari yang selanjutnya, ini hari pertama. Jadi hari pertama Jibril mengimami Nabi setiap salat di awal waktunya. Ya, di awal waktunya. Kemudian di hari yang kedua, ya, Jibril datang lagi mengimami Nabi sholat di akhir waktunya. Nah, begitu caranya Jibril mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, mengajarkan waktunya kepada Nabi. Di hari pertama mereka berjamaah di awal waktu setiap sholat. Zuhur di awal waktu, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya berjamaah di awal waktu. Besok, keesokan harinya Jibril mengimami Nabi di akhir waktunya. Maka di waktu zuhur shalla bi dhuhra hina kana dhilluhu mithlahu. Ya, sama dengan tadi kita sebutkan. Hina kana dhilluhu mithlahu. Ya. Jadi beliau salat zuhur ketika bayangan sesuatu sama panjang dengan sesuatu tersebut, ya. Jadi akhir waktu zuhur. Dan itu kemarin awal waktu asar, ya. Makanya akhir waktu zuhur itu sama dengan awal waktu asar, ya. Kemudian salat asar hina kana dhilluhu mithlaihi. Akhir waktu salat asar adalah ketika bayangan sesuatu 2 kali lebih panjang dari aslinya. Ya, bayangan kita 2 kali lebih panjang dari tinggi badan kita. Ya. Jadi kalau orang tinggi badannya 150 cm, ya, maka bayangannya jadi berapa? 300 cm. Jadi kalau kita punya bayangan, kita punya tinggi badan 1,5 meter, 1,5 meter kotor atau 1,5 meter full, ya. Dan bayangan kita panjangnya 3 meter, ya, berarti itu sudah akhir waktu asar. Ya, diukur saja. Ukur berapa kita punya tinggi, besok tes waktu asar itu. Ya. Kita berdiri, tinggi kita 160 atau 150. Kalau bayangan kita ke timur itu sudah 3 meter, berarti waktu asar sudah habis. Ya, paham? Waktu asar sudah habis. Nah, ini waktu asar. Jadi awal waktu asar adalah dhilluhu mitlahu, ketika bayangan sama dengan wujud aslinya. Misalnya kalau kita 1,5 meter, bayangan kita 1,5 meter, berarti sudah akhir waktu zuhur sekaligus awal waktu asar. Ya. Kalau tambah lagi 1,5 meter, bayangannya jadi 3 meter, berarti itu akhir waktu asar. Ya. Tetapi belum waktu maghrib. Ya, belum waktu maghrib. Ya, karena akhir asar dan awal maghrib itu ada jarak di situ. Ya.
Yang tidak ada jarak itu hanya bukan hanya, yang tidak ada jarak adalah dari zuhur ke asar. Itu tidak ada jarak. Jadi dia berlangsung terus-menerus. Makanya akhir zuhur jadi awal asar. Paham? Paham, Bos? Nah, tapi kalau akhir asar ke maghrib tidak langsung dia. Ada jarak sedikit. Paham? Nah kita wa shalla bil maghrib hina aftara as-shaim. Ya. Dan dia mengimami aku salat maghrib ketika orang berpuasa berbuka. Ya. Kemarin di waktu yang sama. Jadi dari sini kita lihat bahwa waktu yang paling pendek maghrib. Waktu maghrib itu paling pendek. Ya, nanti disebutkan dalam hadis yang lain insyaallah, waktu maghrib itu ketika terbenam matahari, ya, sampai syafaq. Sampai waktunya adalah sampai syafaq itu. Syafaq itu apa? Sampai sinar matahari di barat itu masih ada. Jadi kalau masih ada syafaq berarti dia masih maghrib. Begitu hilang dia berarti dia sudah isya. Dan itu waktunya tidak terlalu jauh antara terbenam dan juga syafaqnya hilang. Ya, makanya di sini disebutkan hari pertama beliau sholat ketika orang puasa berbuka, hari kedua juga ketika orang puasa berbuka. Artinya jaraknya tidak terlalu lama antara awal maghrib dan akhir maghrib, tidak terlalu lama. Karena masih berbuka orang, ya. Jibril sudah sholat maghrib di situ. Ya. Kemudian shalla bil isya. Ya. Dia sholat mengimami aku sholat isya ila thuluthil lailil awal. Ya. Yaitu ketika sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal. Kan malam dibagi 3, ya kan? Dibagi 3 malam. Ya. Nah, sepertiga malam awal itu waktu isya, akhir waktu isya. Ya, makanya nanti ada penjelasannya. Jadi akhir waktu isya itu bukan waktu fajar. Jadi akhir waktu isya adalah ketika thuluthul lailil awal. Sepertiga malam yang awal. Itu sudah habis waktu isya. Jadi kalau kita prediksikan misalnya maghrib jam 6, ya. Kemudian malam itu sampai fajar berapa jam? 12. Dihitung 12 jam atau 11 jam lah. Ya. Atau 12 jam. 12 jam kita bulatkan. Maka waktu isya itu habis di jam berapa? 12 bagi 3 berarti 4 jam. Ya, taruhlah maghrib jam 6, ya. Mungkin ada sekitar 15 menit atau 20 menit sudah habis waktu maghrib, ya. Maka jam 6 hitung mulai jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Berarti kalau sudah jam 10 malam waktu isya sudah habis. Paham ya? Itu namanya sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 11, 12, 1, 2. Itu sepertiga malam yang kedua. Itu bukan waktu isya. Karena isya sudah habis jam 10. Sepertiga malam yang terakhir itu waktu sholat lail. Mulai dari jam 2 sampai 3, 4, 5, 2, 3, 4. Ya. Nah, setengah 5 sudah subuh. Ya. Setengah 6 sudah terbit matahari. Paham? Itu pembagiannya begitu. Nah, ini kata beliau dalam hadis. Kemudian wa shalla bil fajra bi isfarin, ya. Dan dia
mengimami aku salat fajar ketika isfar. Ya. Isfirar itu ketika hari atau pagi hari sudah mulai apa? Menguning. Nah, di situ apa terjemahnya? Kekuningan. Hah? Kekuningan menjelang. Nah, jadi kalau kita lihat nanti subuh, ada suasana di mana sebelum terbit matahari, ya, sebelum terbit matahari itu suasananya kan agak terang gitu ya, kekuning-kuningan, terang. Tapi belum terbit matahari. Karena ketika terbit matahari itu waktu tidak boleh sholat. Paham? Jadi ketika matahari terbit pas, itu bukan waktu sholat. Jadi subuh itu ketika masih di bawah sedikit, matahari di bawah sedikit. Ketika matahari, kalau ini permukaan bumi kan, ya, biasanya kalau matahari ada, ini namanya ufuk, ya, ufuknya bumi, ya, garis horizontalnya bumi. Kalau matahari masih di bawah garis horizontal, ini sinarnya akan kelihatan ke atas. Nah, itulah yang kelihatan ketika isfirar atau ketika kuning, atau ketika suasana sudah menjadi terang. Atau dalam riwayat yang disebutkan isfar itu adalah ketika para sahabat keluar dari masjid, mereka sudah saling kenal, baku tahu muka. Kenapa? Karena sudah kelihatan. Paham? Ya, ini namanya isfirar. Di zaman dulu kan tidak ada lampu. Ya. Jadi kalau orang keluar masjid, selesai sholat subuh keluar masjid, baru belum bakuliah tapi belum bakuliah muka, belum baku tanda, berarti itu belum isfar. Ya. Nanti isfar itu ketika keluar masjid, sudah baku tanda, kamu ternyata si fulan dan si fulan. Tapi belum terbit matahari, sedikit lagi terbit. Paham? Itu waktu akhir sholat subuh. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma iltafata ilayya wa qala ya Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablika." Ya. Wal waqtu ma baina hadainil waqtaini. Beliau mengatakan, kemudian Jibril menoleh kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, ini waktu sholatnya para nabi sebelum engkau. Ya. Dan waktu setiap masing-masing sholat adalah antara dua waktu itu. Artinya kalau waktu zuhur itu mulainya dari zawalus syamsi, dari condongnya matahari sampai bayangan sama dengan wujud aslinya. Panjangnya maksudnya, sampai dengan panjang bayangan sama dengan panjang aslinya. Jadi itu sekitar beberapa waktu itu. Paham? Itu namanya wal waktu baina hadainil waqtain. Jadi masing-masing sholat, wahai Muhammad, kata Jibril, masing-masing sholat itu kamu boleh sholat di antara dua waktu itu. Awalnya ini, akhirnya ini. Maka di tengah-tengah ini masih boleh waktu sholat duhur. Ya. Jadi waktu sholat duhur. Nah, waktu sholat asar ketika panjang bayangan sama dengan aslinya, ya, sampai panjang bayangan 2 kali aslinya. Jadi dihitung itu berapa saat sampai situ. Begitu pula maghrib, isya dan subuh. Nah, jadi ini hadis tentang awal dan akhir waktu sholat 5 waktu. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dan berkata Imam At-Tirmidzi, berkata Imam Bukhari, innahu asahhu syai'in fil mawaqit. Ya. Ini adalah hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu salat. Wasyiraku bisyin mu'jamah maksurah ahadu siwarin na'li. Ya. Wadhillu fil lughah as-satr. Taqulu ana fi dhillika wa fi dhillil lail wa huwa yakunu min awwalin nahar ila akhirih. Wal fay yakhtassu bima ba'da zawal. Ya. Wa qawluhu zawal syamsi ay fi ma yadhharu lana la ma fi nafsil amri li'anna asy-syamsa idza intahat ila wasatis sama. Ya.
Wa zawalu syamsi itu sesuai dengan pengamatan kita katanya. Ya, bukan matahari yang di atas itu. Kalau matahari di atas itu kan tidak bisa kita ukur apakah dia sudah condong atau tidak. Ya. Jadi pengamatannya dengan penglihatan kita di bawah, dengan menggunakan bayangan itu. Ya. Wa hiya halatul istiwa yabqa lisyakhis dhillun fi aghlabil bilad wa yakhtalifu miqdaru bi ikhtilafil amkinah wal fusul. Fa idza malat asy-syamsu ila janibil maghrib hadatha dhillu fi janibil masyriq. Fa huduthuhu fi makanin la dhilla lisyakhisi fihi kamakkah wa san'a'ul yaman huwa zawal wa ziyadatuhu fi makani syakhis fihi dhil huwa zawal alladhi bihi yadkhulu waqtu dhuhr fa idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu ghaira dhill az-zawali halat al-istiwa fa huwa akhir waqti adh-dhuhri. Ya. Jadi maksudnya di setiap tempat berbeda-beda waktunya sesuai dengan tempat kita di mana. Ya, fi aghlabil bilad. Ya, itu penjelasan beliau tentang awal dan akhir waktu zuhur. Paham ya? Nah, kita sudah sholat isya. Kita cukup sampai sini dulu. Nanti kita bahas lagi, atau kita sambung dengan waktu sholat asar dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.